sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Sebagai orang percaya, kita harus dapat menemukan visi Allah dalam hidup kita. Supaya kita selalu dapat melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa hidup ini melibatkan banyak sekali keputusan. Coba kalau kita pikir, mulai dari kita bangun pagi, kita sudah diperhadapkan pada berbagai keputusan sampai malam kita akan beristirahat. Jadi bisa saya simpulkan bahwa kehidupan ini adalah kumpulan dari banyak keputusan. Masalahnya, apakah kita mengambil setiap keputusan sesuai dengan kehendak dan visi Allah atau sesuai dengan kehendak dan visi kita? Banyak orang Kristen dalam menghadapi hidup ini tidak memfokuskan hidupnya dalam kehendak Allah. Itu karena mereka tidak tahu visi Allah. Nah, sekarang apa definisinya visi dalam konteks ini? Visi adalah suatu gambaran yang jelas dan tepat tentang sesuatu masa depan yang diimpartasikan Allah kepada hamba-hamba pilihannya berdasarkan pengenalan yang benar akan Allah, berdasarkan diri manusia, dan berdasarkan keadaan. Kita tahu bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Jadi manusia merupakan mahakarya penciptaan Allah. Sebelum dunia diciptakan, Allah telah merancangkan penciptaan manusia. Manusia diciptakan dengan sebuah tujuan. Kita ada bukan semata-mata untuk tujuan kita sendiri, bukan. Kita ada untuk melakukan tujuan atau visi Allah dalam hidup kita. Setiap kehidupan manusia selalu digerakkan oleh sesuatu. Apakah itu rasa bersalah, rasa takut, rasa khawatir, materialistis, kebutuhan akan pengakuan, dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang-orang pilihan pun, kita digerakkan oleh sesuatu. Yaitu apa? Visi Allah. Orang percaya adalah orang yang diciptakan di dalam Kristus. Diciptakan dalam Kristus memiliki konotasi kekekalan. Jadi sebagai ciptaan di dalam Kristus, Allah memiliki tujuan kekekalan dalam diri kita. Nah, visi Allah dalam hidup orang-orang pilihannya adalah untuk melakukan setiap rencana dan rancangan Allah dalam hidup kita. Ingat juga bahwa visi Allah tidak selamanya terlihat enak loh. Iya kan? Ada suka, ada duka yang harus kita alami di dalam melakukan visinya. Salah satu visi Allah dalam hidup kita adalah melakukan perbuatan baik. Tapi ingat bahwa perbuatan baik di sini harus dilihat dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia. Melakukan pekerjaan baik tidak menjamin bahwa orang tersebut diciptakan di dalam Kristus loh. Tapi setiap orang yang diciptakan di dalam Kristus pasti melakukan perbuatan baik. Hati-hati, karena tidak semua perbuatan atau pekerjaan baik adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Banyak perbuatan baik yang bukan kehendak Tuhan, melainkan kehendak kita atau bahkan kehendak iblis. Setiap manusia yang diciptakan di dalam Kristus memiliki konsekuensi untuk melakukan pekerjaan baik.
Nah, pekerjaan baik definisinya adalah melakukan kehendak Allah. Pekerjaan baik yang kita lakukan adalah akibat dari kita terlebih dahulu telah diselamatkan atau telah menerima keselamatan. Jadi perbuatan baik bukanlah tujuan dari kehidupan ini. Ketika perbuatan baik tujuan dari hidup ini, maka motivasinya akan tidak berkenan di hadapan Allah. Perbuatan baik adalah akibat karena kita telah diciptakan di dalam Kristus. Ketika kita dipilih menjadi ciptaan di dalam Kristus, di mana Allah memiliki tujuan untuk kita melakukan seluruh kehendak-Nya, maka Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran-Nya. Arti dari hidup dalam kebenaran-Nya adalah seluruh kehidupan kita, termasuk seluruh keinginan kita, di mana kita harus memfokuskan kepada keinginan dan kehidupan Kristus. Ketika hidup ini semata-mata untuk Kristus, maka mati adalah sebuah keuntungan. Lihat, pertobatan Paulus menunjukkan bahwa seluruh hidupnya difokuskan hanya untuk kemuliaan Kristus. Masalahnya, apakah hidup kita sudah terfokus kepada Kristus? Saudara kekasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.